One Piece tuh terkenal sama kelakuan kocak para karakternya yang absurd, ditambah action yang kadang kagak masuk akal. Makanya cukup bikin kaget waktu si Luffy beberapa kali hampir mati beneran. Di dunia OP tuh si Luffy bisa survive dari luka yang harusnya bisa bikin manusia biasa udah mokad. Selang beberapa episode, nih manusia karet malah hampir mati gara-gara hal konyol. Contohnya cuma gara-gara dipukulin si Nami lah, atau makan ikan beracun. Jadi ya kekerasan di One Piece tuh naik turun banget levelnya. Nah sebenarnya hampir semua anggota topi jerami pernah ngalamin momen nyaris mati. Tapi si Luffy sih tetap juaranya, paling sering banget. Dan berikut momen-momen di antaranya. Pertama, hampir mati dimakan ikan. Sebelum si Luffy ngemulai petualangan gilanya jadi bajak laut, nih cowok udah ngalamin kejadian yang nyaris bikin dirinya tewas. Waktu itu kan masih bocil, lagi duduk sambil ngedengerin cerita-cerita keren dari idolanya, si Shanks. Tiba-tiba datang gerombolan bandit kampung yang ngata-ngatain kru bajak laut Akagami. Abis itu mah pada ribut, si Luffy diculik sama kapten bandit tadi dan dibawa naik perahu ke tengah laut. Nah, sialnya mereka malah ngarah langsung ke Sea King, makhluk laut gede yang berbahaya banget. Untungnya si Shanks datang dan nyelamatin si Luffy, tapi harus bayar mahal, doi kehilangan satu tangannya. Shanks! うせろ。おい、泣くなよ、男だろ。だってヤグズ腕が安いもんな、腕の一本くらい。 Ketika pertemuan pertama si Luffy dengan dua saudara angkatnya. Setelah diselamatin si Shanks dari monster laut raksasa di chapter pertama, si Luffy akhirnya temenan sama dua orang yang nantinya bakal jadi saudara angkatnya sendiri, si Ace sama Sabo. Awalnya sih mereka berdua ogah temenan sama si Luffy, ngerasa doi nyebelin dan cuma beban doang. Tapi si Luffy justru nunjukin loyalitas yang gila banget ke mereka. Ujian pertama pertemanan mereka datang cepat. Si Luffy diculik lagi, terus disiksa abis-abisan sama bajak laut yang pernah dirampok si Ace sama Sabo. Gila sih, waktu itu si Luffy masih kecil banget dan penyiksaannya bener-bener brutal. Kalau aja si Ace sama si Sabo kagak datang nyelamatin, mungkin si Luffy udah tewas di situ. だから教えてくれ。やだ 引いた。いい加減に吐きやがれ。ポルシェビさん、もう無駄ですよ。死ねよ。 Ketika hampir masuk pusaran air. Nah, biarpun berkali-kali ketika masih bocil hampir mati, si Luffy kagak ada kapoknya. Pas berlayar di perahu kecil buat ngemulai perjalanannya jadi Raja Bajak Laut, si Luffy kejebak pusaran air yang gede banget. Harusnya di sini si Luffy mati karena kelemahan buah iblisnya. Ajaibnya, si Luffy selamat dengan cara masuk tong, yang kemudian dipungut bajak laut Alvida.そうがっつくなって今叩き割ってやっからよ。 Ketika nyebur ke kolam renang. Setelah ngehajar banyak banget villain di East Blue yang levelnya masih keroco, akhirnya muncul musuh yang bener-bener jadi ancaman serius buat si Luffy waktu itu, si Arlong. Manusia ikan satu ini punya fisik yang overpowered, plus anak buahnya juga pada kuat-kuat. Gak heran kalau topi jerami sempat kewalahan ngadepinnya. Pas lagi berantem kan, si Luffy sempat diceburin ke kolam renang yang ada di situ. Nah, karena nih orang pemakan buah iblis, otomatis lah jadi lemes total dan kagak bisa ngapa-ngapain, apalagi kakinya kejepit reruntuhan. Nyaris tenggelam dan mati di situ. Untungnya kru si Luffy sama teman-temannya si Nami cepet tanggap. Mereka pakai akalnya buat narik leher si Luffy biar kepalanya nongol di atas air. Terus ngasih si Luffy CPR. Ngeri banget sih, bayangin aja kalau telat dikit bisa tamat di situ petualangannya.
参った。力入らねえ。大丈夫か？無事でよかった。あれ、なんだ、どうした？おっさん、風車は生かすのに。そんなこと今はどうでもよかろう。おい、なんとか自力で脱出できんか？あ、それは無理。全然力入んねえの。ちょっとビビっちまったじゃねえか。だいたいてめえが話をややこしくしたんだ。来たか小僧。Ketika hampir dipenggal badut, sebelum naik ke Reverse Mountain buat ke Grand Line, kru Tobi Jerami mampir dulu ke kota bernama Logtown, tempat lahir sekaligus tempat dieksekusinya Raja Bajak Laut. Di sini, si Luffy sempat ngerenung bentar di tempat si Roger dieksekusi. Tapi momen tenang itu kagak berlangsung lama, karena si Buggy muncul lagi dan berhasil nangkep tuh manusia karet. Si Luffy dipancung dan si Buggy udah angkat pedang, siap buat nebas kepala si Luffy, persis di tempat si Roger mati. Cuma yang bikin merinding tuh, si Luffy malah ketawa. Di depan kematian, Doi ketawa lepas, sama persis kayak yang si Roger lakuin dulu. Tapi si Luffy berhasil selamat setelah ada petir yang nyamber dan bikin podium itu hancur. Kata teori sih, itu tuh ulah si Dragon yang nyelamatin anaknya. Zoro! Sanji! Zoppu! Nami! 終わり？俺、死んだ。Ketika hampir mati di padang pasir, di Alabasta, si Luffy tuh bener-bener langganan nyaris mati. Kagak cuma sekali, tapi berkali-kali gara-gara kekuatan logia pasirnya si Crocodile, yang waktu itu overpowered banget, gara-gara si Luffy kagak bisa haki. Bayangin aja, si Luffy sempet ditinggal tenggelam di pasir hisap, setelah tubuhnya kering diisap pasir si Crocodile. Kayak udah siap dikubur hidup-hidup gitu. Emang kagak langsung mati sih, tapi situasinya itu bisa bikin siapa aja ngap-ngapan sampai game over. Untung ada si Robin yang nyelamatin. Nah, gak cuma itu, si Luffy juga pernah ditusuk langsung sama kait logamnya si Crocodile. Parahnya lagi, itu bukan tusuk biasa, tapi nembus badan beneran. Bahkan ketika minum, airnya keluar lagi dari tubuh si Luffy. Nah, untungnya lagi, si Robin ada nyelamatin dan ngasih penawar racun. 止めろよ！今すぐ！この俺を誰だと思ってる？てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。じゃあな。 Ketika hampir mati beku, dulu kan kru Mugiwara sempat ketemu sama si Kuzan yang waktu itu masih jadi Admiral Aokiji. Nah, tuh Admiral ngebekuin si Robin pakai skill Ice Age-nya. Ketika si Luffy berniat ngelindungin si Robin, nih Kapten Idiot malah ikutan beku juga. Bisa aja kisah petualangan si Luffy berakhir di sini. Tapi si Aokiji ngasih si Luffy ampun karena ngerasa berhutang budi atas jasa si Luffy ngelahin si Crocodile yang udah nguasin Alabasta. Berhubung Marine kagak bisa apa-apa. "本気で俺に勝つ気でいたのか?あの女を船に乗せるということは、Monkey D. Luffy." Ketika hampir mati kena racun, penjara legendaris Impel Down tuh bener-bener neraka versi One Piece. Di tempat ini si Luffy harus ngelawan kepala penjara bernama Magellan yang punya kekuatan buah iblis racun. Nah, racunnya ini bukan kaleng-kaleng, bisa ngebunuh orang dalam hitungan detik. Si Luffy sama gengnya nekat masuk penjara ini demi nyelamatin si Ace. Tapi bukannya dapet jalan keluar, mereka malah kejebak. Pas akhirnya si Luffy duel lawan si Magellan, Doi sempet ngasih pukulan telak sih, tapi langsung tumbang karena racunnya. Tubuh si Luffy udah kayak mayat hidup, udah diambang kematian banget. Untung ada si Bonchan yang ngebawanya ke Ratu Waria Legend, Emporio Ivankov, yang nyuntikin hormon kehidupan ke tubuh si Luffy. Kocaknya, gara-gara pengalaman nyaris mati itu, tubuh si Luffy malah jadi kebal racun. これが貴様への刑罰だ。そして本物の
地獄へ落ちろ。ヘンポリオシユハルマKetika hampir mati kena racun lagi. Nah, biarpun katanya udah kebal racun, si Luffy malah sekarat gara-gara makan ikan. Jadi kan waktu itu si Sanji udah di Whole Cake Island. Sedangkan di Sanigo kagak ada yang bisa masak. Terus si Luffy mancing ikan lah karena kelaparan. Ngerasa kagak sabar, nih Kapten Idiot langsung makan tuh ikan. Yang ternyata ikan paling mematikan di dunia One Piece. Untungnya waktu itu ada kapal Jerma yang ngebawa si Reiju. Berkat kekuatannya, racun yang ada di tubuh si Luffy dikenyot sampai habis sama si Reiju dan selamat. だって私はこの毒が大好物。いただきます。何してんの？Ketika tubuhnya overheat. Dulu pas di Enies Lobby, si Luffy ini kan ngeluarin teknik yang baru Doi pelajarin, yaitu Gear Second. Nah, berhubung anggota CP9 itu kuat-kuat, beberapa kali si Luffy masuk mode ini. Alhasil staminanya kekuras banget. Dan pas di pertarungan klimaks antara si Luffy ngelawan si Lucci, selain berkali-kali ngeluarin Gear Second, si Luffy juga pakai mode Gear Third. Begitu setelah ngebogem si Lucci, kapten kita satu ini terkapar kagak bisa apa-apa. Untungnya ada Going Merry yang tiba-tiba datang. Dibantu sama tangan si Robin, si Luffy berhasil kabur dan gak jadi ketimbun reruntuhan Enies Lobby dan nyebur ke laut.ウソップ。動いた。ロビンが。砲撃 Ketika dadanya kebakar, pas udah nyaksiin si Ace mati di depan mata kepalanya sendiri, si Luffy ngalamin shock berat sampai pingsan. Nah, yang mengkuni orang buat kabur kan si Jinbe. Ada si Akainu yang ngejar terus ngebogem mereka berdua pakai tinju magmanya. Dari punggung si Jinbe sampai tembus ngebakar dada si Luffy. Makanya sampai sekarang ada tanda bakar luka X di dadanya tuh gara-gara hal ini. Dan kalau aja kagak ada Shilo, pasti si Luffy udah mati gara-gara luka bakar ini yang ngerusak organ dalamnya. Jinbe を貫通してエースの弟を命あんのか Ketika hampir mati kehabisan darah, terjadi pas ngelawan si Hody Jones di Pulau Manusia Ikan. Berhubung ada momen pertarungan yang arenanya dalam air, si Luffy jelas terbatas banget gerakannya, meskipun waktu itu pakai gelembung oksigen. Alhasil mau gak mau si Luffy ngetank semua serangan si Hody Jones pakai badannya. Nah, luka-luka dari serangan ini cukup dalam sampai bikin si Luffy ngalamin pendarahan parah. Begitu selesai ngalahin lawannya itu, si Luffy malah sekarat dan secepatnya kudu dapet transfusi darah. Untung ada si Jinbe yang golongan darahnya sama. 頼むよこのままじゃ本当にルフィが死んじまうよわしの血を使え F じゃいくらでもやるわい ジンベエ。
Dan satu lagi ketika lawan naga. Dari semua momen nyaris mati yang pernah si Luffy alamin, yang paling gila sih ini, sampai 3 kali anjir. Dan yang terakhir tuh bener-bener udah kayak tinggal nunggu dikubur. Momen pertamanya ketika si Luffy dihantam Thunder Bagua pertama kali. Untung si Kaido masih ngasih ampun karena pengen si Luffy masuk krunya. Terus yang kedua pas perang di Onigashima. Si Luffy udah ngeluarin segalanya, tapi tetap si Kaido kagak tumbang-tumbang. Sampai kemudian si Luffy jatuh ke laut. Si Kaido bahkan udah ngira Doi menang, langsung ngumumin ke semua orang kalau si Luffy udah tamat. Untungnya ada bajak laut Silau yang nyelamatin. Nah, yang terakhir ketika si Luffy sempet bener-bener KO. Badannya udah ngegelepek kayak mayat. Tiba-tiba detak jantung si Luffy mulai bunyi lagi. Bukan detak jantung biasa, ini tuh detak jantung yang muncul lagi setelah hiatus selama 800 tahun. Si Luffy bangkit dengan kekuatan yang udah ditunggu fans selama bertahun-tahun, Gear 5. Momen ini bukan cuma bikin si Kaido shock, tapi bikin seluruh fandom One Piece pada merinding. 麦わらのルフィは死んだ。ルフィが死んだ。麦わら屋の声が消えた。800年ぶりに聞こどうしたんだ俺。なんでまだ立てる。負けたのに。Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya ada momen lain yang sama gua kelewat, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!